mau naik Raung cuman berdua. Dulu Raung itu tidak seperti sekarang ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang, mohon maaf ini kearifan lokal ya. Jadi dulu kalau kita mau naik Raung, yang kita dengar bukan cerita ekstrim 1, ekstrim 2, jembatan Siratul Mustaqim, kita harus siap karmantel, kita harus siap karabiner, kita harus siap paling tidak kita bisa scrambling atau apa gitu. Enggak. Pertama kali yang kita dengar tentang Raung langsung dari penduduk Kali Baru adalah Gunung Raung itu banyak peri. Tahu nggak peri? Kuntilanak. Nggak ada sejarahnya ya. Sekali lagi kalau ada yang ngomong gue cerita setan buat nakut-nakutin lu tuh salah. Gue nggak pernah sedikit pun cerita setan buat nakut-nakutin orang. Ini pengalaman pribadi. Nggak ada sejarahnya, benar aja tuh takut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di Tujuh Rupa Channel. Bersama saya Mandra, Om Oki, Mas Arya, dan kali ini ada Mas Agung. Kita akan menghadirkan cerita dari Mas Arya, yaitu pakar sekaligus pendaki senior yang ratusan kali mendaki gunung-gunung seluruh tanah air. Akan tetapi saya ingatkan para pemirsa, tetap tonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kembali lagi kita ke Tujuh Rupa Channel. Jangan lupa siapin makanan kecil, kopi pahit, teh manis untuk menonton Tujuh Rupa Channel sampai habis. Kali ini Bro Arya akan cerita tentang Gunung Raung ya bro. Siap. Gunung Raung tahun 2003. Tapi sebelum itu kita ada bintang tamu yaitu Mas Agung. Ini adalah penggemar berat Arya Sena yang dia menulis di komentar untuk bisa ikut syuting bareng dengan Arya Sena. Hari ini kita kabulkan. Bagi para sahabat-sahabat Tujuh Rupa Channel yang juga ingin syuting bareng Arya Sena dan akan ditampilkan di Tujuh Rupa Channel, silakan di kolom permintaannya, baik di kolom komentar atau di email kita di deskripsi, silakan pengajuan untuk bisa syuting bareng dengan Arya Sena. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung aja bro. Gunung Raung 2003, pendakian Arya Sena. Siap. Assalamualaikum sobat-sobat Tujuh Rupa Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama gua Arya Sena, Oki, Mas Mandra, dan juga tentunya kita kehadiran tamu yaitu Mas Agung. Alhamdulillah pada hari ini setelah selesai melakukan 7 pendakian maraton di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Allah masih memberikan kesehatan juga kemampuan untuk kembali bercerita tentang pengalaman di masa lalu, yaitu pendakian saya di Gunung Raung di sekitaran tahun 2003. Bersama tim Tujuh Rupa, saya akan menceritakan pengalaman tersebut. Jadi pada waktu itu pendakian ini seperti biasa Pak Oki, Mas Mandra. Saya itu nggak sengaja lah. Saya lagi nongkrong di pinggir jalan, gitar-gitaran nggak jelas. Tiba-tiba anak didik saya yang namanya Lando, ketua umum angkatan pertama, pulang kuliah mas. Pulang kuliah, dia siul-siul, begitu dekat saya langsung nyeletuk. Bang, Raung lah. Raung, saya waktu itu dengar nama Raung udah familiar. Tetapi saya belum pernah melakukan pendakian ke Raung, termasuk salah satu gunung yang belum saya daki lah. Mendengar kata Raung, yang saat itu misterius, mistis, ceritanya tuh tidak seperti sekarang ya. Mungkin karena masih perbedaan zaman ya. Cerita Gunung Raung itu tidak ada satupun yang enak. Terutama kalau kita naik dari daerah apa sih nama daerahnya tuh, Bondowoso apa gitu ya. Itu nama posnya nggak ada yang bener. Pos mayat lah, pos pocong lah atau apalah gitu. Pokoknya
setiap cerita yang kita dengar dari senior-senior kita tentang Gunung Raung itu nggak jauh-jauh dari Demit. Jadi ketika dengar nama Raung, adrenalin langsung, nggak pakai bilang enggak tuh, lah jadi punya duit lo, ada gua bang, kata gitu kan. Ya udah, langsung gitar saya taruh, saya kasih ke teman saya, aduh packing. Ngobrol tuh saya di jalan ke arah rumah, lu ada duit berapa? Ada lah, ntar kalau kurang gua minta transfer sama empok gue, katanya gitu. Ya gue juga ada nih, cuman nggak tahu deh cukup apa enggak gitu. Akhirnya dia balik ke rumah, persiapan, saya balik ke rumah saya. Itu kalau nggak salah saya megang uang 50.000. Oke Mas Mandra, karena merasa agak kurang, saya cobalah lobby kiri kanan. Waktu itu almarhum ayah saya udah almarhum nggak ada, jadi, dan saya waktu itu belum bekerja kebetulan, pekerjaan saya masih serabutan. Akhirnya minta sama almarhum nenek saya sama tante saya, dapat tuh tambahan 150.000. Jadi ada 200.000 kan. Cukup lah dengan kos segitu zaman ketika itu, cukup untuk berangkat. Pulang kita nggak pikirin. Nah, saya pastikan lagi ke si Lando, kata Lando gue ada 4,5. Jadi 6,5, wah cukup banget. Kita merasa wah cukup lah. Ya udah besok kita berangkat. Hari ini kita packing. Tetapi karena memang minim literasi, akhirnya kita coba main ke kampus yang terdekat kita, yaitu kampus Pancasila. Kita gali literasi, semua jalur itu diarahkan ke daerah Bondowoso, gitu kan, ke jalur apa sih namanya? Saya lupa namanya. Tidak ada satupun dari teman-teman kita dari Mapala ini merekomendasikan jalur Pataga. Karena memang pada saat itu jalur Pataga belum terkenal, Mas. Setahu saya dia dibuka tuh tahun 2002. Jadi memang belum familiar. Ya udah, berbekal literasi yang ada, akhirnya karena kita sudah niat jalan, besok paginya saya sama Lando ketemu memastikan keuangan, ternyata memang 600.000 cukup. Minggu siang biasa kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Cikining, dari Cikining kita naik B17 ke stasiun Senen, dari stasiun Senen nanti kita naik kereta yang jurusan Surabaya, baik Gubeng ataupun Pasar Turi. Nah seingat saya waktu itu kita naik Gaya Baru Malam Selatan. Jadi yang lewat Yogyakarta nanti berakhir di Surabaya. Itu perjalanan, aduh. Zaman ketika itu kereta ekonomi serba kalah ya. Ampun deh, ampun pokoknya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai Surabaya. Surabaya kita nunggu di stasiun Gubeng nih, oke. Selama nunggu itu untuk menghemat pengeluaran kita masak lah di stasiun, karena waktu itu masih boleh Mas Mandra Agungnya. Masak sambil nunggu waktu. Informasi yang kita dapatkan, kereta Sri Tanjung dari Yogyakarta menuju ke Banyuwangi itu jam 4 sore. Faktanya setelah kita tunggu-tunggu, ternyata Sri Tanjung masuk stasiun Gubeng itu jam 6 sore. Biasa. Biasa, kalau sekarang kan enggak tuh. Nah, sebenarnya jujur pada waktu itu kita agak gamang, oke. Karena literasi yang kita punya minim. Hanya nanti kita akan bermain ketika kita ada di lapangan. Dalam artian ketika kita udah sampai kaki gunung, barulah nanti literasi kita yang minim ini akan kita kembangkan gitu Mas Mandra, dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. Karena biar bagaimanapun masyarakat sekitar itu lebih tahu daripada pendaki-pendaki gunung ya. Secara informasi kearifan lokal lah ya. Udah cek aja lah. Biar kata kita nggak tahu juga informasi cuma secuil, yang penting udah niat nih. Kalau udah niat pasti ada jalan. Naiklah kita ke kereta tuh Sri Tanjung jam 6. Jalanlah kereta nih ceritanya. Bunyi. Ya di sepanjang perjalanan itu karena dandanan kita waktu itu anak gunung, pasti celananya robek-robek, leptis, nggak kayak sekarang udah style semua ya. Kalau dulu nggak, anak gunung zaman dulu jarang tuh pakai kayak gitu. Mungkin gengnya saya aja kali ya, celana robek-robek, kemeja santai. Ketika kita lagi dalam pikiran kita lah, dalam benak pikiran kita gimana ntar ya, tiba-tiba di sambungan kereta kita dengar sepertinya nih anggota TNI, karena dari gaya bicaranya lah lagi nelpon sama atasannya, siap gitu kan. Setelah beliau selesai ngobrol tuh di telepon, pakai handphone yang zaman dulu tuh masih Nokia lah modelnya kayak gitu kan. Terus ngeliat kita, Mas Mandra nanya, loh adik-adik mau kemana nih gitu. Rinjani aku. Terus saya jawab, enggak Pak, kita mau ke Raung. Weh, mantap Raung kata dia gitu. Udah tahu jalur ya?
kita megang literasi dari ini Pak, dari daerah Bondowoso atau bukan sini pun ya jelas, antara Bondowoso sama sini lah gue lupa gitu. Wah enggak, kata dia, saya nih kalau nggak salah beliau anggota Babinsa ya. Saya ini bertugas di Kalibaru Mas katanya, dan saya tuh tahu di daerah Kalibaru itu ada jalur namanya jalur Pataka, dia nyebutnya, bukan Pataga tapi Pataka. Jalur ini baru dibuat tahun 2002 Mas. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, ini bisa sampai ke puncak sejatinya. Jadi Mas bisa sampai ke puncak tertinggi Raung tuh. Nafsu Mas Mandra. Karena yang kita dapetin cuman informasi segitu, tidak dijelaskan bagaimana kondisi jalur nanti di saat kita sampai ke puncak bendera dan seterusnya sampai ke puncak sejati, enggak. Dan kita nggak kepikiran menyediakan alat karena informasi kita cuma segitu. Wah banget, langsung kita gali tuh. Kebetulan anggota TNI memberikan informasinya akurat. Saya tanya turunnya di mana Pak? Nanti kamu turun Kalibaru, dari Kalibaru kamu ke dusun Wono apa sih? Wonorejo kalau nggak salah gitu kan. Nanti kamu ketemuin Pak Kardus. Nanti setelah kamu udah izin sama Pak Kardus, diizinkan kamu naik gitu kan. Jadi kita turun ke Kalibaru Pak. Iya nanti kamu turun ke Kalibaru. Sayangnya saya lagi ada tugas ke Banyuwangi nih katanya. Kalau nggak saya temenin kamu gitu. Udahlah nggak masalah. Singkat kata sampailah kita ke stasiun Kalibaru. Terus beliau bilang, nih turun di sini Dek. Siapa Pak, makasih banyak. Begitu turun ke bawah, kan udah malam tuh Mas. Ya setengah 12 malam mau ya. Bung, kader juga mau kemana ini hari kan? Akhirnya duduk diam tuh. Duduk diam lagi diam gitu ada tukang ojek. Nyamperin kita kan. 2022 doang lagi. Berdua doang ya. Sekarang bego udah. Baru pertama kali lagi. Kalau lewat Kalibaru sering, Mas Mandra apa Oke sering. Tapi turun di Kalibaru pertama kali waktu itu. Tukang ojek datang. Ngomong pakai gaya Madura, karena kan di sana banyak orang Madura ya. Nggak ngerti saya, cangcong aja. Ya udah saya bilang, Mas saya dari Jakarta Mas gitu kan. Oh sampean dari Jakarta katanya. Oh iya Mas. Oh saya pernah di Jakarta, ngobrol. Kebetulan kepala stasiun juga keluar karena kan mereka suaranya besar gitu Mas ya. Tertarik lah dengan obrolan kita, ngobrol terus ditanya, adik-adik mau kemana sama kepala stasiun? Kita mau naik Gunung Raung Pak. Nih katanya ada jalur dari Kalibaru. Oh ya ada. Terus adik-adik malam ini mau tidur di mana? Ya Pak kalau diizinin saya di emperan stasiun. Oh nggak aman katanya. Terus kata tukang ojeknya juga nggak aman. Terus diomongin nih sama kepala stasiun, entahlah ngomong Madura gitu kan. Akhirnya kata kepala stasiunnya, udah tidur di sini aja. Nanti begitu loket ditutup, pintu ditutup, kalian tidur di ruang tunggu mau nggak? Ya mau banget apa? Gitu. Ada alhamdulillah bucuk dicinta ulang tiba ya, hotel gratis. Udah singkat kata ditutup tuh ruangan. Malam itu di saat semua udah sepi, pikiran saya sebenarnya ngebuncah gitu Pak Oke. Ngebuncahnya gini Mas, saya betul-betul buta. Ini jalur pengumumannya gimana, start dari mana gitu kan. Tetapi saya lagi-lagi saya yakinkan hati saya, kalau sudah ada niat pasti ada jalan gitu kan. Yang penting malam ini gimana saya tertidur sehingga besok energi saya tetap, stamina saya tuh tetap terjaga gitu. Akhirnya agak susah payah malam itu saya tertidur. Datang pagi dibukakan pintu si rolling doornya, kita langsung sarapan. Terus tukang ojek yang semalam nanyain namanya kalau nggak salah Mas Rudi apa Mas Bumi gitu, lupa saya. Ngobrol-ngobrol, mau jam berapa sampean berangkat Mas gitu kan. Ya ini lah selesai sarapan. Terus kebetulan waktu itu Selando bilang, kalau beli super mahal katanya, beli bako aja deh. Udah agak curiga nih, jangan nih gitu kan. Itu ngapa gue disuruh beli bako gitu kan. Saya bilang ya udah beli bako tuh Mas Pandra yang sekotak gitu. Kalau nggak salah 5.000 perak tuh, sama beli papirnya. Ya udahlah gitu, beli. Selesai beli rokok, sarapan, nah tukang ojek datang dua, tanya, itu sampai ke Wono apa tadi saya? Wonobodo tuh, Wonorejo itu kira-kira berapa ongkos waktu itu? Nanti kita akan diantarkan sampai ke batas jembatan kayu, tapi sekarang udah nggak ada tuh. Jadi diantarin sampai Pak Kardus itu 5.000, tambah nanti ke jembatan itu 5.000, jadi 10.000. Jadi pagi itu kita diantarkan ke rumahnya Pak Kardus. Begitu sampai tempat Pak Kardus ternyata lagi ramai tuh Mas Mandra Poprik. Sepertinya lagi ada acara adat lah ya. Jadi ada kayak semacam panggung lah. Jadi depan rumah Pak Kardus itu saya ingat rumah beliau itu catnya warna biru. Ketika sampai sana itu banyak sekali orang-orang tua yang berpakaian khas Madura.
dengan ikat kepalanya, dengan celuritnya. Pokoknya saya agak takjub lah pada waktu itu. Begitu sampai, mau kemana? Wah rame tuh pada waktu kan. Hei mau naik raung cuman berdua. Dulu raung itu tidak seperti sekarang ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang, mohon maaf ini kearifan lokal ya. Jadi dulu kalau kita mau naik raung, yang kita dengar bukan cerita ekstrim 1, ekstrim 2, jembatan Shirathul Mustaqim, kita harus siap karmantel, kita harus siap karabiner, kita harus siap paling tidak kita bisa scrambling atau apa gitu. Enggak. Pertama kali yang kita dengar tentang raung langsung dari penduduk Kali Baru adalah Gunung Raung itu banyak peri. Tahu nggak peri? Kuntilanak. Kalian naik gunung ini, wah hebat gitu. Kita masih diem tuh, puas, diem santai, cengar-cengir. Terus, hei, di sana juga masih ada singo katanya gitu. Jadi mereka menyebut harimau itu singo. Singo yang belang, yang besar, suka makan orang katanya. Waduh, kita masih santai dia. Kalian enggak, janganlah katanya. Kalau mau naik raung ini paling enggak bawa orang sini. Berapa orang Pak? 10 orang. Waduh, biayanya dari mana? Saya ketawa kita juga ada jalan bisa cekang itu. Enggak percaya sampai masih ada singo dipanggil. Siapa gitu namanya penduduk lokal. Nih saya dicakar singo gitu, dikasih lihat dalam hati. Buseng parah amat gitu kan. Beneran itu? Bener. Bekas cakaran. Bekas cakarannya diserang sama macan belang. Bukan macan tutul ataupun macan kumbang, bukan macan belang. Wah pokoknya di situ nggak ada kayak sekarang. Wah kalau mau naik raung ini guide-nya 1,5 juta satu orang itu nggak ada cerita seperti itu pada saat itu ya. Kalau sekarang kan beda ceritanya gitu. Intinya di situ kita terintimidasi oleh cerita kearifan lokal. Tetapi apa jawaban kita pada saat itu? Pak, mohon maaf Pak Kadus dan semuanya gitu. Memang secara fisik kami sampai ke sini berdua. Tetapi sesungguhnya ini adalah takdir, qadarullah yang tidak bisa kami tolak. Sehingga kita bisa sampai lokasi ini. Sesungguhnya kami berdua ini tidak berdua. Sama siapa? Sampean bawa jimat katanya. Wah, jangan pakai jimat di sini. Saya bilang, saya bawa jimat, Pak. Wah, enggak boleh. Bahaya kalau bawa jimat di sini. Saya bilang jimat saya Trisula, Pak. Apalagi Trisula, telur aja kalah gitu kan. Trisula Pak, doa ibu Allah sama Rasulullah. Jadi Allah doa ibu sama Rasulullah. Beda jimatnya katanya. Kalau jimatnya itu silakan naik kan. Saya pikir Trisula gitu kan. Bukan Pak. Trisula saya Allah, Rasulullah sama doa orang tua. Kalau jimatnya itu kapan sampean mau naik? Naiklah katanya. Pak Kadus langsung izinin. Jadi cerita-cerita masalah di situ saya baru ingat nih bahwa nanti kalau kamu di gunung ketemu tanduran kata dia, tanduran jagung tapi emas, tanduran apa jeruk tapi apa singkong, telo tapi emas, itu jangan diambil katanya. Nanti di sana itu tempat peri juga, nanti ada beberapa hal yang kalau kamu ketemu nggak boleh lari. Tapi kalau jimatmu itu 3 tadi sudah berangkat. Dah akhirnya lega kita. Alhamdulillah Pak, memang saya sampai ke sini bersama rekan ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena memang takdirullah, qadarullah yang memang harus kami jalankan gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan keberanian nggak mungkin lah saya berani dengar cerita soal singo, peri, juga hal-hal lain yang saat itu tidak akan pernah ditemukan cerita raung di era sekarang kecuali lewat Bondowoso. Dah, kita persiapan. Packing, diantarlah kita sama tukang ojek sampai ke ujung desa. Setelah melewati hutan damar. Nah dulu itu ada jembatan kayu besar, tapi sekarang udah nggak ada Pak Oki, udah dirubah Zainurnya. Diantarlah kita sampai situ. Sepanjang perjalanan itu tukang ojek ngerogoh terus depannya. Pas kita lihat, ngapain Mas baju nurit? Tahu saya aku dirampok katanya. Kita bukan rampok Mas. Enggak, bukan sampean Mas. Di sini harus jaga-jaga. Nurit sih. Oh taruh di celana. Celana gitu kan. Akhirnya sampailah kita ke lokasi. Terus dipesan-pesan sama dia, Mas kalau nanti jalan sampai enggak kuat turun, jangan dipaksa. Saya bilang ya Pak, semoga Allah memudahkan. Saya kira turun ngobrol-ngobrol. Beliau 2 orang tukang ojek ini meninggalkan kita di pinggiran desa itu. Jadi setelah sampai lokasi saya langsung sama Lando,
Saat itu Orlando beliau masih non muslim. Sekarang alhamdulillah sudah muslim, ya sudah mualaf. Langsung saya bilang, Dok, lu mau baca doa lu apa doa gua? Ah, doa lu aja katanya gitu kan. Udah, kalau lu mau baca doa gua ikutin gua ya. Kita berselawat bareng, terus assalamualaikum ya ahlul gaib, assalamualaikum wahai sahabatku gunung raung, assalamualaikum wahai alam semesta. Terus kita berselawat sebanyak-banyaknya seperti kebiasaan saya. Ketika tiba di satu tempat, maka saya akan cari air pertama untuk diminum. Kedua, saya akan bertayamum dengan tanahnya. Itu memang adat saya gitu. Dalam artian ini kearifan lokal saya. Boleh ditiru, boleh enggak. Jadi ketika sampai saya bilang, tuh ada air. Air pertama kita minum. Setelah air pertama kita minum, kita langsung tayamum mas. Sudah kita minum dulu, baca bismillah. Salam buat air. Salam buat hutan. Ya, setelah kita baca sholawat, kita minum langsung tuh air pertama. Cuci muka. Terus kita ambil tanah. Kita gosok-gosok di tangan. Terus kita seperti tayamum sambil berselawat. Baru kita salam lagi. Menangkah tuh mas. Jalan tuh mas. Lewat jembatan kita langsung turun jalan tanah, naik kita langsung ketemu kebun kopi. Jalan setelah kebun kopi kita akan ketemu semak-semak. Kita berjalan di bibir pegunungan. Kita nanti ketemu hutan pinus, kira-kira 1 jam ketemulah kita sama lokasi yang cukup terkenal sekarang, yaitu warungnya Pak Sunaryan. Dulu warung Pak Sunaryan bukan warung, tetapi hanya pondok kayu tempat beliau mengurus kebun kopinya. Nah kebetulan beliau ada. Dulu di depan rumah Pak Sunarya tuh ada pohon jeruk nipis, buahnya banyak banget. Begitu ketemu beliau, merasa literasi yang saya dapatkan tidak seperti yang diharapkan, karena yang kita dengarkan hanya peri, hanya singo gitu kan, bukan literasi jalur. Merasa masih haus. Kebetulan langsung saya tanyakan dengan beliau, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam katanya. Adik-adik dari mana nih? Dari Jakarta Pak. Oh dari Jakarta, hebat kesini. Mau kemana? Mau naik rawo? Iya Pak, ini kita butuh informasi. Bapak kira-kira ngerti nggak? Kalau saya belum pernah naik, tapi saya tahu dari cerita-cerita. Yang pertama kita tanyakan pada saat itu adalah air, sama waktu tempuh yang akan kita habiskan. Jadi saya tanya, Pak, ke atas ada sumber air? Oh ada katanya. Sumber air ada di situ di kali bawah. Sampai ambil di sini katanya. Oh iya Pak. Terus menurut pengetahuan Bapak, kira-kira berapa hari sampai atas? 4 hari kata dia. 4 hari kalau sampean cepet, soalnya jalurnya masih ketutup katanya. Udah dapat informasi itu, terus nanti kita ada pecahan jalur. Oh pecahan jalur nggak ada, cuma di atas saja. Kalau di atas itu hutan lebat kata dia. Sudah nggak ada lagi pecahan jalur, yang penting sampean ikuti saja yang dibuat sama Pataka katanya gitu. Bah kita dengerin, pas mau jalan panggil lagi, lupa saya, jangan main api ya di atas gitu. Kenapa Pak? Pokoknya jangan main api, jangan bikin api unggun kata gitu. Saya masih landuk, iya Pak, ya makasih. Itu kita lepas dari tukang ojek tadi kan sekitar jam 11. Masuk pondok Pak Sunarya itu sekitar jam 12. Terus menggali literasi juga sekitar sejam lah. Berikut persiapan metik jeruk nipis yang ada di depan pondokan beliau. Jadi kita start itu mulai jam 2 atau setengah 3. Mulai naik lagi meninggalkan pondok Pak Sunarya menuju hutan rimba. Waktu itu belum ada yang namanya shelter 1, camp 1, camp 2 itu belum ada mas. Belum ada. Sama sekali belum ada. Jadi meninggalkan Pak Sunarya, lepas kebun kopinya, itu sudah hutan belantara. Kira-kira 100 meter, nanti ada jalan belok ke kanan, turun ke bawah. Itu jalannya bagus, jelas, turun ke bawah. Sementara jalan yang ke Gunung Raung itu tertutup, nggak jelas. Nah di awal itu saya ngambil ke kanan mas. Begitu jalan kan jalannya enak. Kok lama-lama turun menuju lembah. Enggak saya. Dalam pendakian nggak ada sejarahnya kita main di lembah. Kecuali memang kita harus motong punggungan karena punggungannya buntu. Kita ganti gitu kan mas. Saya langsung bilang sama teman saya, wah ini salah nih. Ini jalur petani, kita naik. Kenapa nggak? Lembah lu kagak Allah. Oh iya lembah nih. Kita balik lagi ke atas Pak Oki. Begitu sampai atas, itu tiba-tiba ada suara. Itu kencang banget Mas Mandro. Saya merinding, langsung sama temen. Kita pengumuman karena memang udah terlatih kan. Langsung, belakang lo. Langsung dia mengumumin saya. Kita direction kita masing-masing nih. Cabut golok. Itu suara makin gunung. Terus pohon goyang kan.
Bingung kita kan, apaan sih kakinya merinding tau Ki. Apaan sih? Begitu duduk nengok ke atas, burung rangkong Mas Mandra. Tau nggak rangkong mau Ki? Hewan langka. Jadi dia diameter sayapnya 50 cm. 50 cm. Itu ketika dia goyang Mas Mandra itu kayak suaheli. Begitu kita nengok ke atas, Masya Allah, burung apa tuh? Waktu itu kita nyangkanya Raja Wali. Karena kita belum tahu kalau itu namanya rangkong. Itu burung rangkong itu ada di atas kita mungkin sekitar 10 menitan. Dulu misalnya kayak keganggu lah dengan kehadiran kita. Sepeduk-pedukan gak karu-karuan tuh. Anjir, baru sampai sini udah ada burung raksasa gitu kan. Mana udah mau sore gitu kan. Nah, tapi sebelum dicoba pantang mundur. Itu kan semangat kita kan kayak gitu. Pokoknya sebelum jajal, sebelum kita ketemu rintangan yang membuat kita harus mundur, nggak ada cerita. Udah nenangin diri. Kebetulan burung itu pergi. Seperti biasa, karena saya yang berpengalaman dan gunung ini tidak dikenal, kan jadi saya harus yang ngelacak jalur kan. Saya langsung tentuin punggungan. So kita resection dulu nih. Kita kunci dulu punggungan kita, ini lembah di sini, ini punggungan lebar. Punggungan lebar itu agak sulit kan Mas Manda ngerti? Punggungan lebar kan agak sulit. Kita berarti main di pinggiran aja nih. Pinggiran punggungan. Yang penting ini jalur ngarahnya kemana. Setelah kita udah resection, posisi kita udah jalan. Kebetulan jalurnya memang udah dipacu Mas Mandra. Walaupun ketutup. Nah itu kita sambil babatin tuh duri-duri rotan. Saya ingat 5 menit masuk ke dalam raung pada saat itu yang sekarang jadi kebun kopi. Itu suasananya udah redup. Sampai redup, cahaya matahari sedikit banget. Pohon-pohonnya besar-besar banget Mas Mandra. Itu hutan yang paling berkesan dalam hati saya dulu raung. Lama sampai cahaya matahari aja susah masuk ke dalam redup. Kita masuk ke hutan sekitar 15 menit langsung. Suk, marka. Oh iya, tali mana tadi? Nah, langsung Mas. Tali saya warna biru, si Lando talinya warna kuning. Kita bawa ke gunungan gede. Stop dulu di sini. Mumpung kita baru 5 menit tinggalin jalan, saya bilang gitu. Kita potong-potong tuh Mas jengkal-jengkal. Pokoknya lu bikin marka lu, gue bikin marka gua gitu. Udah selesai, udah kita potong-potongin, udah kita ikat tuh di pohon. Cek. Marka saya ada di kiri, markanya Lando ada di kanan. Masing-masing marka ini penunjuk dari kita. Jadi saya bilang, pokoknya marka lu urusan lu kuning, urusan gua merah. Biru. Nggak ada cerita lu ngandelin gua, karena ini nggak ada penitipan nyawa. Saya bilang, oke bang siap. Udah kita masing-masing bikin marka tuh, oke jam jalan. Agak landai kan Mas Mandra, itu makin lebat, makin kita bawatin jalur, makin redup matahari. Terus nanti ada turun sedikit, nah. Terus kita ngelewatin pohon kayak gerbang. Sekitar 5:30 kurang lebih Mas Mandra, sampailah kita ke satu titik di mana banyak sekali pohon kirai. Nah di sini fisik kita sudah sangat letih karena apa? Saya air 10 liter 2 drigen, si Lando air 10 liter 2 drigen. Jadi karena beban kita sangat berat, sampai situ yang sekarang jadi camp 1 apa camp 2 gitu kan, kita udah fisik kita udah hancur gitu kan. Sambil kita evaluasi perjalanan kita sampai titik ini gitu kan. Nah kita istirahat tuh Mas Mandra, bukalah bivak karena memang dari dulu kita paling malas bawa tenda gitu. Bukalah playset kita waktu itu, keluarin playset, bikin bivak belakangnya kita biasa itu ranting-ranting pohon kita tancap, nanti kita taruhin ponco jadi ketutup rapet. Bawahnya biasa kita kasih daun-daunan yang banyak sampai tebel, baru nanti kita alaskan sama ponco jadi kayak kasur. Udah jadi nih Mas Mandra, datanglah perlahan tuh gelap, datanglah gitu kan, datang gelap. Sewaktu belum gelap lupa kita sama pesennya Pak Sunaria almarhum. Biasa anak gunung kalau nggak bakar-bakaran nggak seru. Wah kayu kita kumpulin udah Mas, kumpulin. Saat itu di Gunung Raung ada jenis kayu yang bolong dan itu nggak bisa dibakar Mas Mandra. Jadi posisinya yang mengeluarkan asap. Jadi saya lihat, oh ini kayu bolong nggak bisa nih. Kita pilihin kayunya, dapat. Biasa dengan susunan biasa itu kita bakar. Sementara kita masak nasi. Begitu gelap sempurna datang, nasi matang oke Mas Mandra, enak. Padahal dilarang ngebakar tuh ya. Nah kita udah tuh ketawa-tawa gitu, anggap aja nih gunung punya ngkong gua gitu lah gitu. Kita ketawa-tawa tuh dua-dua di tengah rimba yang tidak ada manusia sama sekali. Terus api jadi Pak Ovi. Ngobrol saya ngerokok, ngopi ya. Tiba-tiba pas kita lagi santai, awalnya tuh cuman di sudut kiri kanan mata kayak ada seng gitu kan lewat. Saya pikir saya doang yang lihat, saya diem aja sambil berusaha nahan rasa takut sambil ngerokok ngopi.
Di atas tuh kelihatan. Iya di atas dari sudut kiri atau kanan lah. Ternyata Lando sama. Terus tengok-tengok kan kita berdua kan. Karena emang kita doang berdua manusia. Apaan? Tahu kayak putih-putih gitu kan. Udah diem aja. Udah pesen rokok dulu santai. Alah setan lo. Enggak lah dari depan. Merinding saya. Langsung kita masuk ke dalam ini bivak. Ya bivak kan depannya kebuka ya Mas Mana ngerti kan bivak cuman belakangnya doang kita tutup. Masuk gedung kita ke dalam bivak. Lu sih lu apaan orang dari sana gitu kan. Kita diem tuh Mas Mandra. Diem. Gak lama gerimis turun. Mulai nih. Bayangan tadi kan sekilas tuh cepet banget. Mulai nih ketawa. Cicak saya bilang gitu kan. Cicak. Terus bunyi lagi, musang kan kayak gitu suaranya kan, saya gituin kan. Datang lagi. Ya pokoknya kita gituin terus, musang. Si Lando kan belum pernah denger, mana dong yang musang kayak gitu. Musang tuh kayak gitu kalau mau kawin, saya bilang kayak gitu kan. Lama-lama banyak Mas Mandra. Musang tangannya merah kan ini. Tutup depan ya tadi, tutup pakai apa tuh gitu kan. Ini udah kawin-kawin ada lah. Kebetulan masih ada ponco satu Mas Mandra. Udah tuh susah payah kita tutup pakai ponco. Rapet Mas. Udah langsung kita gelar ini pas saya pakai training pakai kaos kaki terus pakai sarung bag karena sleeping bag mahal pakai sarung tutupin mata lah. Nah diem lah itu ramai tuh Mas Mandra, rame tapi anehnya ya mata kita tertutup ditambah lagi kita kealingan terhalang oleh bivak depresif. Kok kita bisa lihat keluar gitu? Kok pemandangan keluar kelihatan gitu. Makin begini makin dimeremin itu makin jelas. Akhirnya saya berdua si Lando kan bangun. Wah gila makin jelas gitu kan. Udah diem itu makin ramai Mas Mandra. Makin ramai. Nah begitu saya udah bangun buka itu sama si Lando duduk. Ini ada yang nembus nih ini ya di bivak kita. Akhirnya kita meramin ini terus lagi udah ini udah nggak ada istilah untuk turun apalagi lari. Karena apa kita ada di lokasi dan kita tahu mau kemana gitu kan. Udah. Kebetulan waktu mau berangkat kita bawa CTM. CTM lu taruh mana tadi? Oh iya CTM gitu kan. Langsung Mas Anda. Udah CTM 3 gitu kan. Udah saya ambil 3 dia 3. Minum gak lama kita ngantuk Mas Mandra tidur nih ceritanya. Ternyata di dalam tidur si Lando mohon maaf sampai mimpi basah. Kalau saya enggak gitu kan. Jadi di dalam tidur ini kita itu ternyata enggak lepas dari itu malah masuk ke dalam dunia mereka. Jadi pas di dalam mimpi itu pas kita tidur kita mimpi di sekitar kita memang cantik-cantik Pak Oki Mas Mandra cuman duduknya di pohon ya. Dia nggak jalan terbang gitu kan tapi ramah-ramah banget pakaiannya tuh seksi-seksi sampai si Lando tuh bangun-bangun pagi-pagi bikin pulau nih. Jadi dia mimpi malam itu si Lando berjumbu lah gitu ya. Dia berjumbu dengan salah satu gadis cantik itu gitu. Kalau saya enggak cuma ngobrol. Jadi di situ tuh bukan hutan Mas Mandra, taman. Dalam mimpi kita yang udah kena CTM gitu dalam hati. Begitu pagi-pagi dibangun, lu apa tuh? Ada pulau yang gua ngimpi gitu. Waduh, ngimpi lu enak leto ini. Wah, mudah-mudahan enggak lemes dah. Bangun itu sekitar 5:30 Mas Mandra. Kita celengak-celenguk. Tapi inilah nggak ada sejarahnya ya. Sekali lagi kalau ada yang ngomong gue cerita setan buat nakut-nakutin lu tuh salah. Gue nggak pernah sedikit pun cerita setan buat nakut-nakutin orang. Ini pengalaman pribadi. Nggak ada sejarahnya benar itu takut setan. Karena setan yang berbahaya tuh bukan itu gitu, tapi ada dalam hati gitu kan. Jadi kita pagi-pagi mau malam itu udah kayak gimana ya pondok. Alah, jalan terus. Nah masak tuh Mas Mandra. Masak. Nasi yang kemarin kita angetin terus kita masak mie instan sama ikan asin. Jadi begitu selesai kita packing Pak Oki. Begitu tuh daun kita acak-acak, bivaknya udah kita bongkar. Wah, ternyata di bawah kita tarantula segini-gini. Mas Mandra. Gila, tarantula Mas Mandra yang kita tidurin itu. Ada lah mungkin 10 ekor. Itu dia bukan kawan Laba-laba gitu. Oh, jangan tapi lompat tuh. Dalam hati sampai merinding saya. Anjir, ini yang bahaya. Bukan kunti. Wah. Itu banyak banget Mas Mandra sepanjang kita jalan kita unci-unci itu daunnya. Tarantula lompat. Tarantula yang warnanya kayak pelangi.
Waduh, ini yang bahaya tuh. Udah gerimis tuh Mas Mandra. Akhirnya udah biarin, mudah-mudahan kita nggak digigit gitu kan. Assalamualaikum wahai sahabatku tarantula. Iya, belaga bego dah. Pokoknya, pokoknya kita nggak, gimana perasaan kita tenang gitu kan. Assalamualaikum sahabatku tarantula, jangan diganggu ya gitu. Terus temennya Otit, enggak diganggu. Udah jalan kita. Saat itu yang saya ingat, oke, Mas Bandra. Dari lokasi Pohon Kirai yang sekarang jadi Camp 2 itu, saya merasa itu sangat jauh. Tetapi ketika saya kembali lagi ke Raung sekitar tahun 2009, tahun 2010 sama tahun 2020 kemarin, kok jaraknya sangat dekat gitu, nggak nyampe setengah jam. Ini lagi-lagi ingatan saya ya, apakah ini ingatan saya seperti itu atau memang ada sesuatu kita waktu itu nggak paham. Soalnya dalam ingatan saya, dari Pohon Kirai sampai yang sekarang jadi Camp 2 atau Camp 3 itu, kita itu berjalan lama sekali Mas Mandra. Kita ngelewatin hutan itu berputar-putar sampai tuh saya waktu tahun 2010 tahun 2009 saya kembali ke Raung. Lokasi itu saya cari Mas Mandra. Karena apa? Posisinya tuh lembab dan banyak sekali jamur. Jamur timur, jamur barat, yang gede-gede pokoknya, yang coklat tuh yang enak, yang kuning-kuning juga. Kayak mau, pokoknya banyak sekali jamur dan lokasinya itu sangat lembab. Ketika 2009 saya cari lokasi itu saya nggak ketemu. Saya sampai mikir. Jalur yang sama Pataka itu. Nggak ketemu. Nggak ketemu tuh kan. Saya coba ingat. Nah, kita kembali ke 2003 ya. Saya jalan. Itu jalurnya lembab, Mas Mandra. Lembab. Kabutnya tuh mistis banget. Full kita dikelilingin kabut. Tapi lagi-lagi yang namanya anak gunung, sebelum mentok dan kita harus turun karena situasi yang sesungguhnya kita hadapi, nggak ada cerita turun selama kita masih ngelok posisi kita. Kita tahu posisi kita tahu di mana kita, dan kita aman dengan itu. Nggak ada ceritanya mundur. Kita terus jalan. Nah pas di jalan Mas Mandra kira-kira 3 jam kita ketemu pohon rubuh. Buat pohon. Gede. Itu sampai bekas rubuhannya aja itu mungkin diameternya 30 meter. Oke. Duh. Gede banget Mas Mandra. Itu jalan nggak ada Mas Mandra. Saya langsung, waduh mana pohon lebar Mas Andra, 500 meter kemungkinan besar ini pohon. Saya bilang, wah ini pohon lebar nih, saya bilang gitu. Sup di sini saya bilang gitu. Ini jalan pasti ada, tapi kita nggak tahu. Tenang saya bilang, taruh nih barang-barang bokit Mas Andra. Nggak ada yang bisa. Biasa kan kita bisa, lu ambil kiri, gua ambil kanan, cari. Ya, enggak. Karena medannya kita nggak kenal gitu kan. Jadi kita harus menjadi mata rantai hidup yang tidak terpisah. Cabut golok masing-masing, lu ikut gua, coba bebat ke kanan dan bebat ke kanan. Kita mencari bibir pegunungan yang ada di sebelah kanan. Ternyata kita melambung sekitar setengah jam, kita masih nggak ketemu lembah Mas. Anjir ini lembah lebar lebar amat gitu kan. Saya nggak mau resiko Mas, balik, ambil ke kiri Mas. Ternyata jarak 100 meter ketemu nih bibir pegunungan yang mau lembah gitu kan. Wah lembah, aman kita ada di lembah. Berarti kita masih ada di pegunungan, aman saja gitu. Udah tenang balik. Begitu balik Mas Mandra ke tempat kita naruh tas, di depan kita jalur kelihatan. Saya sama teman saya sampai debat. Ini jalur lihat. Nah, iya jalur. Nah kan tadi nggak kelihatan lihat, nggak ada kan. Ya udah dicek dulu gitu. Kita cek dulu nih Mas. Tapi tali yang tadinya pendek-pendek, kebetulan tali kita masih panjang. Ikat tali di ujung situ saya bilang gitu ya. Buat apa? Udah ikat saya. Ikat ke tas kita. Kenapa nggak di pohon? Udah jangan baru bacot saya bilang. Ikat di tas. Soalnya ini kan jalur ajaib tiba-tiba ada gitu kan. Jalan kita. Itu tali sambil saya ulur terus. Buat teman saya akhirnya ngerti. Buat apa? Ya buat balik lagi dong. Emang buat kemana saya bilang. Ini jalur ajaib ngapa tiba-tiba ada gitu kan. Sampai habis tali saya. Itu pohon besar mungkin panjangnya itu sekitar 100 meter. Ketika kita sampai ada di ujung pohon Mas, ternyata jalur sesungguhnya ketutup sama pohon full. Kita balik, hanya ada injikan kaki kita. Dan tali itulah yang membuat kita kembali ke Tempat asal kita. Sepanjang balik itu saya papras jalur itu. Mas Mandra saya kasih garam. Ya Allah saya bukan percaya garam. Saya nggak percaya garam ya Allah. Saya percaya Engkau lah pemilik
alam semesta ini. Garam ini hanya perantara saya sebagai penitip jalan. Saya sebar tuh Mas Mandra. Alhamdulillah Pak Oki. Kita balik lagi, ketemulah jalur itu. Dan jalur yang kita lewatin tadi dengan tali, saya nggak buang talinya, saya ikat lagi. Karena apa? Andai ada sesuatu, kan kita harus prepare. Kita nggak bisa bilang, wah ntar aja, nggak bisa. Visualisasi kita saat turun sama naik itu pasti ada perbedaan. Karena apa? Fisik kita sudah melemah. Sibuk. Udah jadi. Kita ambil tuh Mas Mandra, ikutin tali yang kita buat. Ini mohon maaf, ini lengkap banget karena saya lagi santai ya. Kemarin saya cerita ini nggak terlalu lengkap. So ketemu jalurnya. Begitu sampai di jalur yang benernya, kabut yang tadi menyelimuti perjalanan kita hilang Mas Mandra. Kita jalan kira-kira 10 menit sampailah ke camp 3. Itu sudah sekitar jam 2 siang. Padahal kita berangkat tadi sekitar jam 7 pagi. Sedangkan 2009 dari tempat saya istirahat sampai ke camp 3 itu hanya setengah jam. Nah pas lagi kita senderan capek sampai bingung kok jalan tadi begitu ya. Tiba-tiba ini monyet jatuh Mas. Jatuh terus kayak orang pincang, udah dia nggak bisa jalan gitu. Ini monyet ketakutan apaan gitu kan? Ini monyet kenapa? Pokoknya dia teriak-teriak tuh monyet. Rame. Terus burung-burung pada terbang, ada yang jatuh itu kayak mau lari, nggak bisa gitu Mas Mandra. Lagi bingung ngeliatin kejadian itu dari arah depan kita, kosok, merinding nih. Nggak kepikiran saat itu adalah singo gitu ya. Apaan ya? Cabut golok. Besok santai ada golok panjang-panjang nih. Hati tiba-tiba begini megang goloknya. Apaan? Itu Mas Mandra. Hewan-hewan rimba yang ada di dekat itu, terutama burung. Wah, buyar Pak Oki. Kita dengar suara gresek-gresek tuh, nyamperin ke arah kita. Tapi logika kita masih ada Mas Mandra. Keril itu dengan susah payah kita taruh di depan kita buat apa? Buat perimeter, buat pertahanan. Ya dalam hatinya, udah bisa kagak. Pokoknya kita kan keril tinggi-tinggi Mas Mandra. Udah kita berlindung di keril, misalnya dia serang, ya kita masih ada keril mungkin bisa bacok melawan. Udah kita berlindung sambil ngeliatin itu dia mengaum sekali lagi Mas Mandra. Gila. Kita tungguin terus, kita nggak bergerak 1 jam di situ. Nggak berani saya, bener-bener nggak berani, udah kepaku udah di situ. Kira-kira 1 jam baru berani. Apa yang pertama kita pegang? Basah. Ngompol Mas Mandra. Dan kita nggak sadar sampai kita bisa kencing loh. Saking energi geraman atau aumanya itu beda sama yang di kebun binatang Mas Mandra. Ini apa ya? Enggak menggema. Wibawanya itu bener-bener bikin down Mogi. Ya nggak kelihatan deh. Enggak. Tapi saya yakin itu harimau beneran. Karena apa? Burung-burung bubar semua. Itu kita sampai sekitar 3:30 Mas Mandra di situ diem. Akhirnya saya bilang sama teman saya, Sob, kita diem kalau emang itu macan mati, kita jalan mati, ya mendingan tos-tosan, ya mati urusan Allah. Lu mau di depan apa di belakang? Gue di belakang aja bang. Serius lu mau di belakang? Ntar kalau di depan kamu gimana? Ntar kalau di belakang lu dicopot gimana? Kita sadari dulu mas situasi kita. Oke sekarang nggak ada depan belakang, kita adalah tim. Langsung saya ikat tali, ambil tali, saya ikat ke badan saya 1, ke dia 1. Kenapa? Kalau ada sesuatu dia ketarik, saya ketarik. Ini situasi soalnya udah mulai aneh Mas Mandra. Udah ikat, sepanjang perjalanan Mas Mandra sampai nanti gelap tiba, itu di belakang kita sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini punggungan udah mulai menyempit dia. Punggungan udah mulai menyempit dan kita makin enak. Pokoknya kalau punggungan kecil tuh, punggungan sempit, paling enak dah makan jalur tuh paling enak. Wah punggungan udah kecil ya. Otomatis kalau punggungan udah mengecil, jalur makin terjal mas ya. Jalur makin terjal. Itu tapi sepanjang jalan di kiri kanan. Gosok. Si Rando, bang gue depan bang. Ya udah depan. Gantian. Saya juga gosok. Nengok saya ke belakang. Akhirnya Mas Mandra, saya bikin tombak. Karena ngerasa andai ini betul harimau, golok ini nggak ada artinya nih. Saya bikin tombak tuh. Diam dulu dah, udah tenang dulu dah. Udah kita, kalau kata nenek gua nih, kalau bukan julungnya macan, julung apa nih? Udah lu diem aja. Pokoknya kalau bukan julungnya macan, kita nggak bakal dimakan macan.
udahlah bikin tombak aja. Bikin tombak Mas Mandra dari kayu. Terus yang goloknya itu kita iketin lagi ke kayu agak panjang itu. Jadi kita punya dua, satu tombak, satu golok yang kita panjangin. Udah kita taruh gini kayak manggul senjata, jalan guduk. Itu terus diikutin. Sampai akhirnya kita sekarang mungkin kira-kira yang jadi camp 4. Itu seharian full Mas Mandra. Sampai kira-kira camp 4 itu karena kita pun letih, dikejar-kejar sama suara harimau tadi atau gersak-gersak, fisik habis nih Mas Mandra. Ini hari kedua dan mau malam kedua kan. Dah. Bikinlah kita bivak lagi di situ. Saya sebelum bikin bivak saya bilang sama teman saya, ini yang kita hadapi bukan yang cekakak-cekikik. Bukan yang kita bacain ayat kursi dia kabur, saya bilang kayak gitu. Apaan? Ntar dulu, kita cari tempat tinggi dulu, saya bilang gitu. Maksudnya udah lu diem, lu belum pernah dididik militer, saya bilang kayak gitu kan. Saya cari tempat buat bertahan dan untuk bikin perimeter Mas Mandra gitu kan. Bagaimana caranya saya bisa bikin perimeter gitu, tempat bertahan dari lokasi ini. Jadi saya lihat nih lokasi kan kemiringan gini nih. Saya lihat, saya perhatiin ya, saya pernah diajarin sama instruktur saya, kamu kalau mau bertahan gini-gini gitu kan. Saya cari tempat yang paling tinggi Pak Oki. Tapi dia ada sedikit perlindungan sedikit gini nih. Saya bilang, wah ini tempat berlindung paling bagus nih saya bilang. Karena di depan saya luas, sementara di depan ini ada semacam inilah tanggul. Nah nanti kita bisa kasih tombak-tombak gitu kan. Begitu saya dapat tempat perimeter, saya langsung main tuh otak saya kan. Tadi gue lihat ada kayu rubuh kan, kayu apa namanya cemara. Lu bikin tombak-tombak deh buat apa? Udah lu bikin aja, lu lanjutin. Buat apa? Buat perimeter di depan saya bilang gitu. Saya bikin perimeter Mas Mandra, perimeter itu tombak-tombak gitu. Ini yang kita hadapi kan hewan buas bukan gerilyawan gitu kan. Jadi saya bikin ring 1 dalam terus sama ring 2. Nah ring 2-nya yang di luar itu saya kasih benang ngeliling nanti Mas Mandra. Saya kasih benang terus saya kasih kaleng. Jadi kalau kesentuh kontak nah gitu. Karena memang ini diajarin sama golongannya Mas Mandra gitu kan. Jadi saya agak apal gitu. Kebetulan saya diajarin sama beliau itu. Jadi saya ingat, wah saya bikin perimeter 1, 2 gitu. Nah yang di bagian luar itu saya kasih tali semua. Pokoknya kesentuh apapun dia pasti bunyi itu kaleng gitu kan. Udah aman. Terus di depan saya nih yang percis, karena di belakang ini saya rapetin tombaknya. Jadi hewan apapun dia akan masuk lewat depan kan. Saya bikin lubang segini doang Mas Mandra. Bukan lubang sih, namanya kita miring begini kan. Jadi saya buat musuh itu masuk dari situ gitu. Agak di situ nggak banyak jebakan di depan itu, cuman jebakan mautnya di depan kita nih. Tombak-tombak saya bikin. Saya tutupin pakai ini Mas Mandra, pakai kayu-kayu kecil yang gampang patah. Saya susun gini, agak segini panjangnya depan kita percis. Pokoknya apapun yang masuk ke situ dijeblos pasti kena tombak. Saya bikin, saya tutupin daun-daunan, saya kasih tanah. Saya bilang sama teman saya juga, jangan ke situ ntar kita yang modar gitu kan. Senjata pengatuan. Karena memang semua kiri kanan Mas bagian manapun itu tombaknya rapet kita bikin. Hewan apapun hanya bisa masuk lewat situ. Jadi Mas Mandra ngerti. Kayak kita kasih kayu yang rapuh pokoknya diinjek pasti jeblos saya langsung. Udah agak tenang tuh Mas Mandra. Perimeter udah jadi, ceritanya sih agak tenang gitu. Tetep aja kalau itu walaupun gak punya kaleng gitu. Bangun tapi akhirnya gini Mas Mandra. Ya udahlah. Ini semua udah kita buat sebagai perlindungan. Kalau Allah berkehendak kita memang harus nggak ada di sini, gak usah pusing lah. Paling kita ada di koran gitu kan. Udah tidur aja. Saya TM lagi Pak Oki. Saya TM tidur. Alhamdulillah malam itu kita tidur nyenyak sampai bangun pagi-pagi. Begitu kita bangun inget kan jebakan, langsung kita buka dulu tuh jebakan, tombak-tombak kita cabut-cabutin. Kita lihat sekeliling Mas Mandra. Itu perimeter nggak ada yang berubah Mas Mandra. Alhamdulillah. Saya bikin perimeter kan atas bawah supaya apapun yang nyentuh itu kaleng pasti bunyi gitu. Itu nggak ada yang berubah Mas Mandra. Dalam hati berarti nggak ada apa-apa. Langsung kita bongkarin. Soalnya kan bahaya buat orang. Bongkarin. Tombak-tombaknya itu kita buang-buangin lah ke ini, ke lembah gitu kan, buang-buangin. Selesai. Pagi itu hari ketiga Mas Mandra. Kita masih nggak tahu sampai berapa hari lagi ke depan. Pertama kali kita cek apa? Air berapa? Gue masih 1 dirigen kata teman saya. Gue juga sendirian 10 liter. Langsung kita berhitung nih, kita sampai sini 3 hari. Berarti kita tinggal di sini 2 botol sebenarnya. Itu 2 botol, gue 2 botol. Tinggal langsung tuh air Mas Mandra. Indomie, mie instan, ambil 2, telur ambil 1, kita ikat di pohon. Karena kan nggak ada monyet gitu kan, karena nggak ada monyet. Nggak ada monyet, kita pohon di atas supaya babi nggak bisa ngambil lah gitu. Jadi air kita taruh di bawah, makanan kita gantung di atas di pohon. Dah nih cadangan kita untuk sampai sehari ke depan. Paling enggak untuk survive kita menggunakan bahan-bahan yang ada di alam cuma sehari, saya bilang kayak gitu.
yang penting air ada. Udah tuh Mas Pandra kita tinggal, kita naik. Saya lihat punggungan makin kecil, jalur makin terjal, dan saat itu kita nggak ketemu orang. Nggak ketemu orang. Kita masuk nih hutan pinus, jalurnya begini Mas Pandra, jalur. Kita scrambling ya, udah scrambling babatin jalur tadi. Dan kira-kira ada 3 jam loh. Mulai kita ketemu pohon cemara yang segede-gede gaban Mas Pandra. Udah gede banget. Aku masih santai Mas Pandra. Sampailah kita ke puncak punggungan nih. Terus jalur agak landai kan. Bener jalur landai, cuma di sekeliling punggungan itu isinya pohon duri yang kalau kena bukan janjongan Mas Pandra, ada lagi daunnya kecil-kecil. Tapi kalau kena kulit buat loh. Saya langsung apalkan pohon itu. Wah ini pohon sialan cuma itu. Babat ini langsung saya pakai ini kan, pakai baju. Tetap Mas Pandra habis berdarah-darah saya. Anjir banget ini. Buat loh. Itu hutan pinus Mas Pandra kena buat. Nggak tahu lah berapa lama. Terus naik lagi. Sampai kita ketemu pohon pinus, mungkin 20 orang yang melepas Mas Pandra. Dia bolong. Jadi kayak ada gininya gitu kan. Saya bengong tuh di situ. Nah teman saya ini kan non muslim ya, langsung assalamualaikum. Kaget saya. Oh iya, saya langsung ingat kan. Saya langsung salam ya, assalamualaikum. Saya bilang kayak gitu. Saya diam. Ini seumur umur saya naik gunung Mas Pandra, saya baru lihat pohon pinus kayak gitu. Itu hawanya beda. Maigis loh. Merinding saya siang-siang. Saya langsung pegang pohon pinusnya Mas Pandra. Assalamualaikum wahai sahabatku. Siapapun yang ada di sini makhluk Allah yang tidak terlihat maupun terlihat. Mohon maaf, kami datang ke sini semata-mata karena Allah. Baca Al-Fatihah, baca selawat. Terus semacam kayak ada yang bilang, udah monggo lewat gitu. Semacam seperti itu loh Mas, perasaan gitu. Monggo lewat. Silano, serem amat kayak gitu kan begini. Tiba-tiba kira-kira jalan 5 langkah atau 10 langkah, mata kita terpaku ke kiri, ke arah lembah Mas. Karena apa? Di situ kayak ada kuning-kuning gitu. Kena matahari kuning-kuning kok ini banget mau apa namanya? Menyilaukan gitu. Kan kita penasaran ya. Kita liatin berkilau gitu. Nggak taunya jagung. Dia sudah tidak ada kulitnya. Mas Mandra. Itu ladangnya luas Mas Mandra. Mungkin apa ya 1000 meter kali lah. Pokoknya isinya tuh di punggungan sebelah sana sampai ke lembah bawah. Ya, itu isinya pohon jagung, tanduran jagung. Tapi warnanya berkilau. Teman saya langsung, mas gitu kan. Saya bilang, Mas Anto yang bener. Saya bilang gitu, maksudnya saya gitu. Udah jangan. Akhirnya teman saya ingatkan, oh iya kan kita dipesenin ya kalau lihat tanduran apa nggak boleh diambil kecuali kita didatangi sama mereka dikasih, ambil itu rezeki itu. Tapi kalau kita yang ambil kita nggak akan bisa kembali. Itu kita ngeliat agak lama. Itu sampai terus kita naik Mas Pandra tuh sampai nanti kita ketemu pohon-pohon apa ya, pohon perendu kayak candigi tapi dia gede-gede, daunnya kayak candigi tapi dia agak tinggi Mas Pandra, mungkin tingginya sekitar 4 meteran ya. Sampai ke situ itu udah nggak kelihatan tuh apa namanya tanduran jagung tadi. Kita naik terus parah, terus pohon perendunya mulai pendek, candiginya pendek-pendek. Sampailah kita sekarang yang dibilang camp 7 Mas Pandra. Camp 7 dulu di camp 7 itu saya yakin pendaki Raung Pak Oki Mas Pandra pada tahun itu tahulah ada pohon candigi yang dia melintang ini Mas Pandra, miring. Pokoknya buat tempat kundi oncang-oncang kaki lah gitu kan. Itu saya sampai situ udah sekitar jam 2-an lah. Sampai situ kita istirahat, kita makan jeruk karena kita bawa jeruk, makan jeruk kita taruh. Terus niat saya ini karena hari keempat kita masih belum tahu. Jadi saya putuskan karena ini masih siang untuk orientasi medan Mas Pandra. Untuk apa? Untuk mencari titik tertinggi biar kita tembak gitu. Dalam arti kita bisa nentuin nih kalau kita udah ngelihat puncak tertinggi, paling tidak kita bisa perkirakan. Karena apa? Kondisi logistik kita gitu kan. Ini harus kelihatan ya, kita harus cari tempat tinggi, kita harus bisa lihat pucuknya. Titik di mana akhirnya kita bisa perkirakan logistik kita, waktu kita berapa lama. Jadi waktu itu saya putuskan tinggal bareng di sini Mas Pandra. Setelah kita santai, begitu kita jalan, ternyata di depan kita hutan beri yang isinya duri doangan, itu kan duri semua.
Sementara puncak punggungan yang kita lihat itu tempat tertinggi sehingga kita bisa nembak lokasi tertinggi, itu harus lewatin itu Mas Mandra, mau nggak mau. Soalnya kalau kita nggak dapat tempat itu kita nggak bisa nembak nih, kita nggak tahu lokasi mana nih. Kira-kira berapa lama lagi gitu kan, jadi terpaksa tuh kita babatin Mas Mandra. Wah habis darah lagi nih, berdarah lagi. Pokoknya tangan kalau udah perih udah pasti luka, kena keringet kan. Itu kita babatin ada sekitar 20 menit Mas Mandra. Sampailah kita ke puncak Nunggungan. Nah kelihatan tuh Mas Mandra, pas banget cuaca bagus. Langsung kelihatan puncak tertinggi dari tempat kita. Langsung saya bilang sama temen, itu udah gak ada vegetasi saya bilang. Kemungkinan besar itu puncak atau bukan, yang jelas itu target kita. Kita hitung Mas Mandra. Perkiraan kasar. Nih kalau dilihat dari letak punggungan, geografis punggungan dia nanti agak landai, kayaknya dia nurun sedikit nanti parah nih. Sekitar 3 jam nyampe, kira-kira hitungan kasar kayak gitu Mas. Karena memang punggungannya sempit, tapi nanti dia akan menurun. Kelihatan lah, pokoknya dari titik tertinggi karena nanti turun gitu kan. Jadi enak lah Mas Mandra, ngerti lah. Kita udah walaupun tanpa kompas gitu kita udah nembak, wah udah. Barang langsungnya bawa nembaknya gitu. Bawa Mas Mandra barang. Kita turun dulu kan, ambil barang tuh, jalur udah kita bersihin, kita naik ke atas. Sampai ke puncak punggungan kita nembak tadi, turun, itu nggak tahu berapa jam itu landai, naik, turun, landai, sampai kita mentok. Nyebrangin punggungan Mas Mandra, nyebrangin sedikit, lewat lembah, langsung begini. Punggungannya Mas Mandra, langsung punggungan puncak, langsung hati saya lega. Benar, ini punggungan puncak. Karena udah begini Mas Mandra, saya udah yakin. Udah sikat dulu naik ke atas. Naik sampai kira-kira setengah jam, sekarang jadinya camp 8 Mas Mandra ya. Saya istirahat di situ. Kebetulan saya langsung cari lokasi, pokoknya gimana ada cerukan, ada tanggul gitu kan. Di depannya ada pohon, sini ada tanggul, perimeter. Lagi-lagi saya bikin perimeter gitu kan, karena kita nggak tahu nih ada di mana. Saya lihat ini tempatnya aman, ideal, kita nggak terlalu terkena angin, terus kita juga bisa punya pertahanan gitu kan. Depan kita ada pohon, ada benteng, sebelah sini emang agak bebas, tapi sebelah sini semua kita ada benteng gitu. Saya bilang ini tempat aman sebenarnya. Udah buka bivak sini aja, buka bivak. Saking senengnya, sore itu kita makan jeruk, ngopi, ngerokok, kumat, bakar-bakaran yuk ya. Kumat, cari kayu lagi tuh, bakar-bakaran. Sore itu 4 hari 4 malam belum ketemu manusia satu pun, baik yang naik ataupun yang turun. Tapi namanya kita pendaki, lagi-lagi sebelum ada rintangan yang mengharuskan kita turun, pantang untuk turun gitu kan. Terus biasa masak nasi, bikin kopi Mas Mandra. Nah pohonnya tuh bagus melintang tuh ya, sama kayak pohon yang di camp 7 tadi ya, duduk di pohon ambil, habis makan ngopi kan, api unggun udah jadi Mas Mandra ya, santai. Datanglah nih lama-lama cahaya redup hilang. Masih santai Mas Mandra, biarin aja setan. Cie. Lagi santai tiba-tiba ada suara kring. Tengok saya sama teman saya kan. Sepeda, suara sepeda. Iya, suara kring sepeda. Nengok saya sama teman saya. Siapa yang bawa sepeda mini? Kayak gitu kan. 4 hari 4 malam. Kring. Tengok kan masih santai. Alah, paling baru dapat notek tuh dia main sepeda norak ya. Masih santai Mas Mandra. Jarak sebatang, nyambung lagi sambil ngopi, tiba-tiba suara mobil. Mulai merinding nih. Tar dulu. Ini kalau gue perkirakan kampung terdekat, nggak mungkin bisa ada mobil sampai sini. Udah mulai merinding tuh, tapi masih bertahan, masih santai. Cariin lagu-laguan ya. Habis suara mobil, suara kereking Mas. Udah makin merinding lagi nih. Suara Pesa, suara mobil sama suara motor. Oke. Itu udah merinding gede tapi kita masih bertahan. Ya masih sok berani lah gitu. Gak lama ada suara langkah kaki Mas Mandra. Ini entah saat itu kita udah di dimensi mereka atau tidak. Jadi saya ngerasa ini kayak
gitu loh. Jadi setiap ada dong, bergetar gitu. oh ini baru nih. Kayak raksasa. Oh, itu kopi yang dipegang lempar, rokok lempar, masuk tuh ke pipa. Gubrak kayak berduduk dalam pipa, udah ngeliatin keluar nih. Karena kan di belakang nggak ada perimeter ya, ketutup sama ini dinding lah. Ya, emang saya cari lokasinya. Jadi kita ngadep ke depan, fokus saya mau megangin golok. Itu suara di depan itu suara langkah kaki. Entah itu mata kita udah tertipu oleh mereka. Jadi saya ngeliat, Mas, kayak ada kaki. Bro, Kayak raksasa lewat gitu. ya lewat. Oh, setelah lewat kita goyang-goyang, udah diem dah tuh. Udah diem. Pokoknya yang saya ingat di teman saya, walaupun dia waktu itu muslim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah baca kayak gitu terus dia. Saya langsung juga diam nenangin diri gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Udah pasrah tuh Mas, bingung. Udah lewat. Hening sebentar, tiba-tiba awalnya kayak suara gini Mas. Lama-lama gitu saya berdua sama temen langsung. Gimana sih orang udah saking takutnya, akhirnya rasa takutnya nggak ada. Jelas. Lu mau apain ayo jadi ribut. Kata kayak gitu. Habis mau kemana? Lari 4 hari ke bawah begitu. Ini malam kelima. Diam. Suara ketawa itu seperti menguasai seluruh belantara. Itu nggak berhenti dan seperti bikin jadi setiap dia ketawa kayak nendang jantung itu gitu. Jadi kayak duganya tuh parah banget. Akhirnya saya bilang sama teman saya, Dok, kalau emang takdir harus nggak ada di sini dengan cara seperti ini ya udahlah. Nih saya kasih golok. Jadi dia megang 2 nih golok. Golok lu udah digaremin belum tadi? Sini gua garemin lagi deh. Ini ya bukannya percaya golok ya Mas. Oke ya, saya garemin lagi. Dengan izin Allah saya baca selawat, saya tiup, saya langsung ngomong sama golok-golok, lu pun ciptaan Allah. Semata-mata karena Allah lah lu Anda diciptakan oleh manusia nih. Gue minta tolong sama lu semata-mata karena Allah. Terus garam minta tolong sebagai senjata ya, saya bilang gitu. Saya Sabtu sama 3 kali saya tiup. Pegang dok. Satu lagi golok, saya gitu juga golok. Ya, lu kan diciptakan sama Allah gitu. Pokoknya gitulah saya ngomong. Saya jadi ngomong sama golok gitu ceritanya. Bodoh amat dibilang gila ada. Emang begitu caranya gitu kan. Garam. Kasih 3 kali saya tiup, saya kasih ke Lando. Dok, pegang. Ada apapun yang masuk ke sini bacok. Karena itu udah jelas-jelas bukan manusia. Nggak ada lagi manusia selain kita berdua. Hidup mati tergantung Allah, tapi kita harus usaha. Lu mau ngapain Bang katanya? Gue mau mencoba sesuatu, saya bilang kayak gitu. Berhasil atau enggak nggak tahu nih, saya bilang gitu. Mau ngapain lo? Udah lu diem aja di sini ya, saya bilang gitu. Saya langsung itu Mas Mandra garam, saya campurin ke tanah karena kan cuma bifak. Bawa kita langsung tanah lah. Di tanah, saya campur garam. Saya bilang assalamualaikum wahai sahabatku bumi, assalamualaikum wahai sahabatku jimurau, assalamualaikum wahai alam semesta. Ya Allah saya ada di sini semata-mata karena Engkau gitu kan. Saya mencobalah Mas Mandra apa yang sudah diajarkan oleh para pelatih, para pembimbing ya, pembimbing spiritual gitu. Saya coba, terus saya coba diem Mas Mandra. Ya sila saya diem, saya selawatan. Entah pada saat itu Allah ijabah atau apa. Saat itu saya mendengar suara selawat saya tuh lebih kenceng dari suara ketawa ini. Jadi lama-lama selawat yang saya baca dalam hati itu menurut ini ya, menurut indera saya pada saat itu kan saya merem. Menurut perasaan saya, indera saya itu suara hati saya yang membaca selawat akhirnya diikuti oleh pohon-pohon. Pokoknya diikuti oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di situ. Nggak harus jin gitu kan. Dalam arti kedengaran tuh suara banyak. Dan akhirnya suara itu menutup suara ketawa. Jadi yang kedengaran tuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ya sayyidi ya Rasulullah ataupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kedengaran lama-lama itu Mas Mandra. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus bacaan selawat. Dan suara ketawa itu hilang. Dan saya tertidur Mas Mandra. Pikiran saya itu baru 15 menit atau setengah jam. Nggak taunya itu sudah sampai setengah 4 pagi mau. Nah selama posisi saya seperti itu, si Lando ini menurut pengakuan Lando. Jadi selama dia jagain saya tuh katanya ada jari segini. Cuman gedenya tuh hampir sepintu ini. Sepintu pipa. Dia jari telunjuk doang masuk dibacok sama dia. Jadi ada tangan masuk dibacok lagi sama dia gitu.
Jadi selama saya posisi yang saya merasa cuma setengah jam itu sering ada jari telunjuk ya atau 2 jari itu masuk ke dalam, dibacok sama dia keluar, dibacok sama dia keluar. Ini menurut pengakuan Lando. Nah begitu saya bangun, Lando udah tertidur mas, sambil golok itu dikekepin dua-duanya. Saya bangun, entah waktu itu ada keberanian yang luar biasa, saya langsung keluar, terus langsung saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillah pagi itu sambil menjelang matahari terbit nggak ada apa-apa lagi mas Mandra. Si Lando juga bangun, saya tanya, lu ngeliat apaan semalam? Udah aja bang, gue ceritanya katanya. Dia keren, jari segede apa? Tahu gini, segini katanya jari. Pipa kan segini bro. Oh iya jari itu segini, iya, mas Mandra. Bayangin jari telunjuk dong, secuil lo kata, ada kukunya katanya panjang. Yang bacok sama dia. Kan saya bilang, apapun yang masuk bacok, karena itu udah jelas bukan manusia. Nah pagi itu setelah kita melewati malam yang cukup mencekam ya, oke mas Mandra, kita prepare lah untuk final attack atau mencapai tujuan kita sampai ke puncak gunung dengan selamat, turun juga dengan selamat. Kita berhitung lagi dengan kondisi air dan logistik kita. Setelah memang kita perkirakan hari ini kita harus bisa mencapai tujuan kita, baik puncak ataupun bukan, karena persediaan logistik kita sudah sangat-sangat menipis, hanya tersedia untuk 2 hari. Udah kita siap, kamera udah kita taruh di layar kita, FM2 waktu itu, mulailah kita naik ke atas. Itu jalur berat loh, berat, karena memang udah jalur puncak, kemiringannya antara 75. Wah, sampailah kira-kira 1 jam kita ke puncak yang dinamakan sekarang Puncak Bendera. Ketika sampai situ kaget, ternyata di depan kita itu membentang sebuah jalur tipis mas Mandra. Sebelah kanan rumah sakit, sebelah kiri kuburan. Itu juga kalau keambil. Jadi emang tipis, namanya sekarang dikenal dengan nama Sirotol Mustaqim 1. Saya melihat kansnya masih cukup besar tanpa pengaman. Karena apa? Tunggungan ini walaupun sangat tipis, tapi di sebelah sininya dia masih ada ada agak landai terus baru jatuh ke bawah gitu kan. Dan saya lihat susunan batunya juga agak keras. Jadi saya ambil dulu nih susunan batunya, saya pelajari arah angin pada saat itu. Karena kan tekanan udara di atas kan udah mulai merubah-rubah arah angin nih, panas udara gitu kan. Jadi ini pasti arah angin udah nggak bisa ditebak ya. Intinya kecepatan angin aja gitu kan. Kecepatan angin saya perhatiin selama ada 1 jam, saya perhatiin itu kecepatan angin normal, tidak ada hembusan yang mendadak besar. Karena saya lihat udaranya juga nggak akan membuat tekanan udara besar gitu. Saya udara aman ya. Udah saya putuskan tuh, coba deh gua ke ada titik tertinggi kan yang terdekat kita yang sekarang dikenal nama Puncak 17. Saya bilang sama teman saya, udah lu di sini aja. Nanti kalau gua udah bisa bikin jalur dan memang memungkinkan dilewati tanpa pengaman, lu naik. Ya, sekarang ambil kayu itu saya bilang. Terus saya ambil kain, 1 warna putih, 1 warna kuning. Jadi kalau saya putih itu kita nyerah, kita nggak bisa lewat. Tapi kalau kuning dia boleh lewat, karena teriak-teriak kadang-kadang nggak efektif gitu kan, belum tentu kedengeran gitu. Makanya saya pakai tanda bendera. Kalau lu lihat bendera putih berarti lu nggak usah nyusul, tapi kalau lihat bendera kuning lu berarti bisa nyusul gitu. Jadi udah sepakat nih teman-teman. Oke, itu medan Sirotol Mustaqim pertama. Walaupun deg-degan Mas Mangga, tapi masih bisa kita lewati dengan mudah karena cukup besar lah. Dia ada sekitar 60, mungkin sekitar 80 sentian lah. Tuh kita melipir di pinggiran itu sampai sekitar 20 menit ada mentok. Ada jalur tipis segini Mas Mandra, cuman ini langsung jurang sekitar 40 meter. Sementara ini dinding tebing sekitar 2 meter Pak Oki. Sebelah sini mungkin dinding tebingnya kedalamannya 100 meter. Saya langsung hitung lagi nih, saya pegang bebatuannya kan, saya ketok pakai batu, saya getok lagi pakai batu, dia nggak rusak Mas Mandra. Wah ini bagus untuk pegangan poin kan, saya pegang poin saya 1, 2 dapat. Wah saya lihat ini nggak licin kan Mas Mandra, saya naik langsung tak. Kira-kira 4 kali pegangan saya udah sampai nih ke punggungannya. Agak bukan agak miring lah, bukan begini lagi tapi agak miring. Saya scrambling di situ sekitar 20 menit scrambling, sampailah saya ke puncak 17. Nah untuk sampai ke puncak 17 ternyata batunya sudah berbentuk seperti tanah Mas Mandra. Jadi kalau digini hancur. Nah gembang itu saya lobang-lobangin tuh Pak Oki. Saya lobang-lobangin untuk pijakan kaki. Sementara untuk tangan saya pakai belati nanti. Pegangan saya gedein. Begitu sampai puncak 17 Mas Mandra, saya gemeteran, bingung turunnya. Turunnya repot. Naiknya bisa, turunnya saya mikir. Teman saya teriak. Suaranya kecil tapi kedengeran.
anakmu masih kecil gitu. Langsung begini saya gitu. Iya, gue udah punya anak ya gitu. Tadi saya masih mau terus Mas Andra. Begitu dengar, wah kecil sekarang, anak lu masih kecil ya. Wah, iya si Ari masih lucu-lucunya kan. Mau tahan saya Mas Andra. Sialan dong ngomongin anak gue, saya bilang gitu kan. Udah saya bikin lagi tuh, saya coba nih golok saya masukin, saya nurun ke bawah gini, saya sambil tiarap gitu. Ternyata dia mau turun gitu, walaupun saya memperhatikan gagang goloknya pas kan gitu kan. Saya lihat wah gagang golok kuat nih kayaknya nih, coba seret. Itu golok saya tinggal Mas Andra. Karena untuk ngambil lagi, yang penting kan saya bisa merosot turun ke bawah, terus saya dapat kebijakan batu yang kuat. Jadi ketika saya udah lihat ini kayaknya 50 cm kalau gue jatuh gue bisa pegangan nih. Ya agak merosot saya, begitu saya pergerakan dapat saya lepas tuh golok, saya turun tinggi dulu dalam sementara sampai ke tempat itu lagi, tempat ekstrim yang sekarang di ekstrim 1 saya rappling turun, karena saya udah hafal poin-poinnya enak turun ekstrim 1 terus masuk Siratul Mustaqim 1, baliklah ke puncak bendera. Saya peluk teman saya bilang apa, makasih lu udah ingetin gua. Ya udah kita turun deh, next time aja kita balik lagi ke sini. Dah, kita foto-foto Mas Mandra, kita akui bahwa alam tidak bisa ditaklukkan karena memang nggak ada satupun yang bisa naklukin alam. Kita turun ke base camp, kita rapi-rapi, itu saat itu udah sekitar jam 11 siang. Makan, kita turun berlari Mas Mandra. Subhanallah walhamdulillah. Ya. Nanti begitu sampai ke pohon gede, ya, itu si Lando sempat berhenti, Mas Mandra sempat berhenti, terus ketakutan nih lari kenceng banget. Jadi kita cepet tuh, sekitar jam 6 maghrib kita udah sampai Pondok Pasunarya. Terus saya tanya, lu kenapa di pohon gede? Gue ngeliat Pasunarya cuman mulutnya sampai sini, berarti itu bukan Pasunarya saya bilang. Ya mulutnya sampai sini Mas Mandra. Itu dia lihat itu, pokoknya ya orang ini bocor lari ke berhenti gitu, saking dia takutnya. Sampai Duria ini terabas, orang saya sampai Duria Rotan ngancem di sini nggak terasa, karena ngikutin itu anak. Begitu sampai Pondok Pasunarya, baru apa nih peri-peri Duria Rotan, Mas Panas ngancem di sini, nembus kuping, saking nggak berasanya. Begitu sampai Pasunarya maghrib, baru kita lega tuh, kayak keluar dari alam lain lah gitu kan. Udah sampai sini bodo amat dah. Akhirnya kita jalan terus ke bawah sampai rumahnya Pak Kadus itu jam 9 malam. Orang-orang desa semuanya, wah kalian ini pada tepuk tangan tuh, sakra-sakranya itu luar biasa. Saya bilang yang hebat Allah lah, ini semata-mata kesini pun karena Allah. Ya udah, baru ini nih pendaki yang bawa Allah, Rasul sama dua orang tua, pantesan aja kalian selamat. Dan mereka juga mengatakan selama kita naik mereka tidak punya rasa kekhawatiran. Malam itu kita nginep di rumahnya Pak Kadus, dijamu sama soto Madura. Besok paginya dijamu sama soto Madura. Masih dipersilahkan nginap, tapi karena kita nggak enak, paginya kita pamit pergi. Kita menuju ke stasiun Kalibaru. Nah di stasiun Kalibaru itu ternyata si Lando nggak bawa uang kita tinggal 20.000 Mas Mandra. Jadinya di stasiun Kalibaru. Terus begitu kereta datang, saya langsung temuin kondekturnya melas-melas. Pak tolongin Pak. Akhirnya dikasih karcis anak-anak 10.000 berdua Mas Mandra. Ingat 10.000 berdua. Waktu itu untuk sampai Surabaya. Di kereta itu kagak makan di Surabaya. Di Surabaya dijemput sama orang tua angkatnya Lando. Kita ke sana tapi nggak dikasih duit. Karena si Lando keseringan. Terus saya juga ketemu teman saya. Akhirnya teman saya, lu mau kebiasaan lo gitu kan. Bonek dasar, bono nekat gitu. Tapi bonek Jakarta. Dikasih tuh tiket. Di waktu itu kan tiketnya 36.000 Mas ya. Dibeliin tiket teman-teman saya 2 orang. Juga dikasih uang buat makan. Sampailah kita ke Jakarta ya, dengan uang yang katanya berdua adanya 600.000. Nggak taunya ternyata dia cuma bawa uang 40.000, saya 200.000, 240.000. Sampailah kita ke Gunung Raung dengan semua cerita yang kita alami sewaktu melakukan pendakian itu. Gitulah Logi Waswanda cerita kita selama di Gunung Raung. Itu cerita apa adanya dan memang seperti itu kejadiannya. Tadi Bro Arya udah cerita tentang Gunung Raung yang sangat seru dan penuh dengan mistis, juga menguji mental yang sangat tinggi. Sekarang sesi tanya jawab, tapi
saya akan memberikan sesi tanya jawab ini pada tamu 7 Rupa Channel, si Agung. Boleh Gung? Lu mau nanya sama Bro Arya karena lu penasaran ingin syuting bareng Bro Arya. Ayo, lu tanya Gung. Oke bang, jadi gua mau nanya, kan setelah lu sampai ke rumah Pak Kadus ya, itu lu nggak boleh, dilarang untuk naik mendaki berdua. Itu apa emang sebelumnya pernah ada kejadian yang nggak diinginkan gitu? Ya kalau menurut cerita gini Gong, Gunung Raung pada saat itu tidak seperti Gunung Raung yang sekarang, di mana Gunung Raung sudah dikomersial. Betul. Saat itu Gunung Raung dikenal sebagai gunung yang paling mistis lah di Jawa Timur ya. Jadi saat itu gue dengar informasi bahwa di sana tuh banyak banget jin gitu lah Mas Mandra, oke ya. Terus juga masih banyak singol. Jadi kalau berdua itu dikhawatirkan kalau ada apa-apa dengan satu orang itu nanti nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Misalnya masa kalau ada ya satu celaka, masa yang celaka ditinggal gitu kan, itu kan malah membahayakan. Jadi intinya gini, karena waktu itu Gunung Raung masih penuh dengan syarat dengan mistis dan hal-hal lain ya, binatang buasnya juga masih banyak, hutannya juga masih sangat lebat, penduduk tuh khawatir kalau cuma kita berdua. Tetapi alhamdulillah dengan alasan yang kita berikan pada saat itu, walaupun ada contoh penduduk yang diserang sama Simo, akhirnya kita diizinkan Gung, yaitu apa, kita bawa Trisula tadi. Ya jimat Trisula itu bukan Trisula beneran, tapi Allah, Rasulullah sama 2 orang tua. Jadi memang sebelumnya ada kejadian penduduk diserang oleh harimau atau singo mereka nyebutnya. Juga hal-hal lain yang bersifat mistis yang tentunya tidak semua mata bisa melihat, tetapi alangkah baiknya jika kita mendengarkan kearifan lokal saat menjelaskan situasi dan kondisi yang mereka pahami, dan mereka lebih paham daripada kita gitu loh Bu. Ya kira-kira kayak gitu. Satu lagi bang, yang paling bikin lu berkesan dari apa yang lu alamin di Gunung Raung dalam hal mistis? Di Raung itu berkesan banget karena hutannya masih ini Mas Mandra, masih sangat lebat, masih sangat rawan. Dan hal mistis yang paling berkesan adalah ketika kita berhadapan dengan hal di luar nalar menjelang puncak. Kita dengar suara sepeda, dengar suara mobil, dengar suara motor, dan juga suara tertawa tapi laki-laki. Karena kan pada umumnya kita dengar suara cekik kan, bukan? Itu biasa, ini enggak. Wah, dan itu seperti menggedor jantung kita sampai kayak mau jebol. Nah itu hal yang paling sangat berkesan di Gunung Raung, selain dari kemungkinan besar masih adanya harimau Jawa. Iya, kira-kira gitu. Ada lagi nggak? Ada. Cuman 2 doang pertanyaan lo. Pemirsa, tadi kita kasih kesempatan bintang tamu kita dari sahabat 7 Rupa untuk bertanya. Oke, saya sekarang yang nanya. Bro, lu tuh waktu ketemu Aungan pertama tuh gimana bro? Sampai lu pegang golok gemeter gitu, dan 1 jam lu nggak berasa, nggak tahu lu ngompol di sana. Gimana tuh rasanya bro? Gua tadi merasa gemeter juga tuh denger ceritanya bro. Itu kayak nggak punya nyawa, Boge. Jadi kayaknya nyawa kita kabur dari badan kita itu. Jadi kita, raga kita seakan tidak ada ruhnya gitu. Saking suara itu karismatis banget, Boge. Jadi memang suara raja ya Mas Mandra, Boge. Jadi suara itu benar-benar menggetarkan jiwa raga, seakan-akan kita raga ini tanpa ruh. Jadi sampai kepikiran pun dibikin nggak ada gitu. Saking kita terfokus ke satu titik itu, tapi kita nggak tahu harus ngapain, Boge. Intinya akhirnya kita sadar bahwa kalau bukan julung itu apa ya? Almarhum nenek saya sering mengatakan, kalau kamu bukan julung dimakan buaya atau julung dimakan macan, walaupun itu buaya udah mangap, ntar dilepas gitu. Jadi akhirnya ada kesadaran di situ, pasrah Pak Oke. Yang jelas kalau misalnya ditanya gimana, intinya ruh itu seakan-akan raga itu seakan-akan tanpa ruh, kosong, dan kita nggak tahu harus bagaimana. Saking rasa takutnya itu udah nggak bisa digambarkan lagi. Karena suara aumannya itu betul-betul seperti membuat ruh itu lepas dari raga. Intinya kira-kira kayak gitu dah. Sampai akhirnya aktivitas raga itu kita nggak sadar, atau kita udah ngompol. Bener-bener itu suara paling berkarisma dari hewan yang pernah saya dengar. Nah terus
Tapi lu gak pernah ngeliat tuh hewannya itu. Hewannya nggak kelihatan, Harimaunya gak kelihatan. kelihatan hanya suaranya Aja. suaranya menggelegar dan membuat hewan-hewan yang ada di sekitar kita berterbangan. Yang jelas itu burung, saya lihat langsung bubar. Tapi kalau perasaan lu itu harimau siluman atau beneran? Kalau feeling saya itu harimau benar. Oh, harimau bener. Kalau harimau siluman biasanya menampakkan diri udah Pak Oki, udah nyamperin kita lah. Mungkin mereka mau menunjukkan eksistensi ataupun pesan atau apalah. Yang jelas Siang lah gitu ya. siang Pak Oki. Yang kedua bro, saat lu ada langkah kaki, kan tadi suara motor di sudah menjalan puncak tuh ya. Suara motor, suara sepeda, suara mobil, sampai akhirnya ada suara orang jalan, dan jalan tuh kayak raksasa, dan lu merasa badan lu bergetar, kayak orang gempa gitu kan, bergoyang. Itu berasa beneran bro. Itu terasa nyata sekali Pak Oki. Nyata pohon yang kita dudukin itu terus tanah itu bener-bener Goyang. kayak gempa. Iya, itu nyata sekali perasaan kita. Makanya saya waktu itu berpikir sekarang ya, apakah kita memang sudah masuk dalam dimensi dia atau memang kekuatan langkahnya dia yang menggetarkan itu semua. Yang jelas itu semua terasa banget. Dan yang paling terasa sebenarnya bukan itu, pas dia ketawa Pak Oki. Hampir sama kayak suara harimau itu. Jadi menggedor jantung kita. Jadi jantung kita setiap dengar dia ketawa tuh kayak gitu sakit buat rasanya. Itu memang raung pada saat itu sangat luar biasa Pak Oki. Tidak seperti raung sekarang. Nah pas lu lagi semedi, sementara si Lando lu kasih 2 golok yang udah lu jampi-jampi lah. Ternyata begitu ya. Lu kan gak sadar tuh semedi kayak orang setengah tidur gitu kan. Lama pula itu kan. Nah si Lando cerita selesai paginya kan, tuh ada jari yang sebesar bifak, lubangnya bifak, jarinya gede, masuk bacok. Iya. Itu beneran tuh Lando cerita. Lando beneran cerita begitu. Jadi sepanjang saya dalam keadaan berzikir itu, jadi ada jari, kalau nggak jari telunjuk, jari tengah lah gitu, itu masuk dengan kukunya Pak Oki. Masuk ke dalam, bacok sama dia. Itu ceritanya dia. Kalau saya memang sudah dalam keadaan tidak sadar. Yang saya sadar, saya hanya mendengar suara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja dalam pendengaran saya, nggak ada suara lain. Oke. Satu lagi pemirsa, sahabat 7 rupa nih. Gua dengar dari mulai lu cerita pertama, bahkan dari penduduk yang pertanian kopi ya. Kalau naik ke sana 4 hari, lu naik jadi 5 hari. Tapi pulangnya berapa lama bro? Dari jam 11 sampai maghrib itu saya udah sampai ke Pondok Pasunar ya. Ya sekitar kalau dihitung-hitung total 12 jam lah Pak Oki. Jadi lu naik 5 hari, pulang 12 jam. Masuk akal nggak tuh bro? Enggak. Enggak. Jadi yang sebenarnya kenapa itu bro tuh? Kalau menurut feeling lu nih Bu, pas lu nyampe bawah kan, begitu turun dari puncak terus ke bawah lari 12 jam. Ini kemarin kenapa kita 5 hari? Itu di titik dimana saya ketemu pohon rubuh itu Pak Oki. Jadi kalau saya lihat kan tahun 2009-nya saya naik lagi. Jalur yang saya lihat di situ nggak ada Mas Mandra. Oke, itu nggak ada. Jadi saya mencari titik jalur yang antara camp 2 ke camp 3 itu. Itu kondisi jalurnya tidak seperti yang saya lewatin ketika saya pertama kali lewat sama teman saya Lando. Bahkan saya 4 kali ya naik Gunung Raung. Yang kedua, yang ketiga sama yang keempat saya sama sekali nggak pernah lihat lagi jalur itu. Karena saya ingat itu jalurnya lembab, dia seperti selokan air dan hutannya itu rapet banget, seperti tidak ada matahari masuk. Jadi matahari kayak nggak bisa masuk sama sekali. Jadi semua serba redup. 2009 saya ke sana, 2010 saya ke sana, 2020 saya ke sana. Saya tidak temu lagi karakter pohon. Nah yang 2009 lu naik 5 hari juga? Itu 4 hari. 4 hari? 4 hari 4 malam. Turunnya? Turunnya sehari juga. Tapi itu normal Pak Oki. Oh gitu. Oke, pemirsa, cukup pertanyaan dari saya. Karena Agung sudah mewakili beberapa pertanyaan, kita lanjut pada sesi penerangan gaib. Baik Om Oki, Mas Arya, Mas Agung.
Coba sentuh dulu nih. Saya tidak pernah seperti ini nih. Saya nggak pernah nervous ini menceritakan sesuatu. Ini aura mistisnya Gunung Raung itu sangat besar. Om Oki, Mas Arya. Saya coba untuk menerawang. Akan tapi saya awali dulu dari histori. Saya mau awali histori aja sudah ada getaran-getaran yang masuk. Yang pertama adalah Om Oki, Mas Arya, Gunung Raung itu adalah gunung yang terbesar. Kalau di Jawa Timur itu dianggap sebagai gunung ibu lah, Mas Arya ya. Kalau mungkin di area Banyuwangi dan sekitarnya itu, karena di situ banyak gunung-gunung anakan yang di sekitar Banyuwangi dan Jember, betul Mas ya? Betul. Nah, termasuk sampai Jember itu gunung anakannya Gunung Raung lah. Dan Gunung Raung itu membekas histori yang sangat besar pula Mas Arya. Yaitu saya baca literasi itu pernah mengeluarkan semburan lavanya pada tahun 1586 lah. Di situ menghilangkan sisa-sisa sejarah kerajaan Blambangan, Om Oki. Yang Blambangan itu sendiri kan berdiri kurang lebih abad ke-14 menjelang 15 lah. Di situ semua bangunan-bangunan sisa-sisa sejarah dari Blambangan itu hilang oleh letusan pertama Gunung Raung itu. Itu sedikit mengupas mengenai sejarah. Nah, ini sudah mulai getaran mistisnya sudah mulai masuk nih. Saya agak terganggu. Saya akan awali dari apa yang diceritakan Mas Arya tadi. Mulai dari beliaunya dengan Mas siapa tadi yang Landu. Mas Landu tadi naik. Saya langsung masuk setelah ke laporan ke Pak Kasun. Setelah itu naik, Mas Arya berbivak karena di situ menemukan area pertama yang sudah mulai gelap, yang menjadikan kita harus senantiasa memperkuat keyakinan itu Mas Arya. Kita di suatu tempat yang asing, berarti bukan kita yang memiliki. Jadi yang pertama adalah kearifan lokal, yang kedua adalah kewaspadaan terhadap dimensi alam sekitarnya. Bahwa mereka yang punya, bukan kita. Ketika kita masuk, uluk salam, assalamualaikum, disitulah haknya makhluk-makhluk itu untuk membuka. Jadi bukan kita yang membuka. Ketika kita dibuka alam gaib, masuklah kita ke situ. Akhirnya Mas Arya sudah memutuskan itu sudah mulai gelap, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sudah mulai membahayakan terhadap fisik dan mata apabila tetap berjalan. Disitulah Mas Arya memutuskan untuk berbivak, karena yang di bawah bivak enteng, ringan, ya kan, tidak memberatkan. Di situ Mas Arya dan Mas Lando itu dijumpai, kalau dia mengganggu saya kira tidak lah ya, namanya pendaki itu kalau ada barang-barang begitu sama seperti teman. Akan tapi termasuk mengganggu juga lah itu ya. Cekikikan putri-putri atau peri-peri menurut Pak Kasun tadi, yang pada kenyataannya adalah bentuknya adalah kuntilanak Mas, dan sempat membasahi Mas Lando di pagi hari tadi. Nah, saya tidak mengupas cukup dalam. Itu di dalam alam gaib memang betul di situ taman dan sendangnya gaib. Nah, nggak usah saya kupas mendalam lah. Yang akhirnya masuk di dalam alam mimpinya Mas Arya. Selanjutnya ketika melanjutkan perjalanan, Mas Arya menjumpai getaran auman dari Singo atau Mbah Singo kalau saya kenal, karena itu adalah real raja hutan Mas. Kenapa Singo atau harimau itu dinamakan raja hutan Mas? Secara fisik harimau itu tidak ada satu benda tajam atau bahkan yang secara alamiah gigitan benda tajam yang lain, gigi buaya, gigi
monyet, gigi beruk dan sebagainya, tidak ada yang bisa menembus kulitnya macan itu, nggak bisa Mas. Dan seperti Mas Arya dan Mas Lando dengar tadi, aumannya mengandung getaran wibawa yang luar biasa. Kalau ilmunya secara yang bisa diambil oleh manusia itu yang biasa ditiru adalah namanya gelak ngampar Mas. Dengan auman saja bisa memuntahkan darah. Seperti itulah aumannya raja hutan, real raja hutan. Seperti itu. Saya grekil kalau bahasa Jawa itu kan, karena menceritakan itu raja hutan itu. Dan di situ betul-betul rajanya hutan, hutan belantara, tidak ada tanaman yang ditanam, melainkan tanaman liar di situ. Yang lebarnya udahlah pokoknya susah dipeluk orang lah. Nah, setelah itu naik lagi, Mas Arya menjumpai diganggu oleh derap langkah kaki raksasa. Secara fisik mungkin tidak bisa dilihat, akan tetapi memang betul sangat mengerikan apabila Mas Arya secara nyata kelihatan oleh mata kita Mas. Itu sebetulnya tidak menakutkan seperti gendruwo Mas. Sama seperti kita, cuma bulu-bulunya itu memang lebih tajam, serta itu raksasa yang luar biasa yang memang dikurung di daerah situ Mas. Itu yang dikurung di daerah situ. Di situ ada suatu pagar yang ditanam oleh yang Tawangulun. Yang Tawangulun itu adalah masuk raja turunan raja-raja Majapahit yang memang dulunya itu melarikan ke sana, mendirikan kerajaan di sana, namanya Kerajaan Macan Putih. Dan itu ada hubungan dengan Ratu Selatan, akan tapi bukan termasuk yang Mas Arya lalui, tapi itu masih wilayah-wilayahnya Kerajaan Macan Putih itu. Nah, ini semakin padat getarannya Mas. Ini ada sedikit titipan dari panasnya kiriman yang Tawangulun. Mohon maaf kalau saya merasa terganggu. Bung, kamu agak minggir sedikit, Bung. Ada botol gak, Bung? Lompat nih Mas. Lompat. Mas, tolong kameranya Mas. Bisa diperdekat. Ini adalah titipan dari yang ini adalah titipan dari yang Tawangulun. Ini pada kenyataannya besar, Om Oki. Nanti mungkin setelah ini akan kita kembalikan karena ini tidak patut untuk kita bawa dan tidak dibutuhkan di sini.
Ini adalah paku emas. Di sana adalah merupakan paku bumi di daerah kerajaan Macan Putih, yaitu untuk bagian daripada pagar sisi tenggara, yang apabila ini diambil terlalu lama nanti pagebluk akan mudah keluar dari situ. Apa itu aja Om Oki. Satu lagi yang menjadi pesan saya yang sudah diceritakan Mas Arya, sesuatu hal yang patut kita menjadikan pedoman apabila kita kemanapun berada kegiatannya, yaitu sudah dicontohkan Mas Arya. Yang pertama adalah wawasan, yang kedua adalah perhitungan, yang ketiga adalah mental atau spirit, yang keempat adalah keyakinan, serta yang terakhir adalah power. Itu rekan-rekan sekalian, segala sesuatu adalah merupakan bagian dari ikhtiar kita. Selanjutnya kita serahkan takdir kepada Tuhan Allah SWT. Terima kasih Om Oki, Mas Arya. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, akhirnya berakhir sudah cerita Bro Arya tentang Gunung Raung 2003. Dan thank you Mas Mandra, terima kasih atas penerawangan gaibnya. Mas Agung yang telah hadir dan terpenuhi cita-citanya ketemu dengan Bro Arya di saat syuting dan kita syuting bareng. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video yang lebih seram, lebih misteri, mistis, dan juga ada cerita-cerita lucu dari Bro Arya. Sampai jumpa lagi. Salam 7 Rupa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.